Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kita ketemu lagi alhamdulillah di kelas nahwu lanjutan. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita. Terakhir kita sampai hal ini ya, sampai hal. Iya, ini kemarin terakhir kita macam-macam hal ya. Sebelumnya kita jelaskan, sudah dijelaskan itu hal, kaidahnya itu sahibul hal ma'rifah dan halnya harus nakirah. Kemudian setelahnya kita sudah bahas juga perbedaan antara hal dengan sifat. Perbedaan antara hal dengan sifat. Kemudian sekarang atau sebelumnya kemarin ya, pekan kemarin kita sudah jelaskan macam-macam hal. Itu bagian al-mufrad sama al-jumlah. Syibhul jumlahnya belum. Jadi al-mufrad yang sudah kita jelaskan, yang dimaksud dengan mufrad macam-macam hal. Mufrad itu satu kata halnya gitu ya. Halnya satu kata. Kalau hal jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti halnya didahului dengan isim kalau ismiyah. Kalau fi'liyah halnya didahului dengan kata kerja fi'il. Kemudian sekarang kita masuk ke syibhul jumlah. Gitu ya. Syibhul jumlah itu artinya setengah jumlah atau menyerupai jumlah. Gitu ya. Jumlahnya tidak sempurna. Gitu ya. Jumlahnya tidak sempurna. Dan yang dimaksud dengan syibhul jumlah yaitu dzaraf atau al-jar wal majrur. Gitu ya. Dzaraf atau al-jar wal majrur. Supaya lebih memudahkan, yang punya buku Kamus Mukhtarat silakan dibuka halaman 128 ya. Di situ sudah dijelaskan semuanya gampang. Di buku Mukhtaratnya halaman 95, di buku Mukhtaratnya halaman 95, di kamusnya halaman 128. Ya, i'rabnya ada di kamusnya. Oke, sudah. Nah, jelaskan lagi. Yang kemarin macam-macam hal mufrad. Hal mufrad itu halnya itu satu kata. Ingat ya, satu kata. Bukan berarti mufrad di sini tunggal satu jumlahnya, bukan. Ini enggak dilihat jumlahnya, tapi yang dilihat adalah katanya. Berapa katanya? Jadi di sini yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata, walaupun jumlahnya lebih dari satu. Contohnya ja'al muallimu mubtasiman. Mubtasiman ini satu kata. Kemudian contoh yang kedua, syahadatu as-sayyarataini musri'ataini. Syahadu, aku menyaksikan as-sayyarataini, dua mobil, musri'atain, dalam keadaan melaju cepat. Musri'ataini ini untuk dua jumlahnya ya, tapi dia masuk ke mufrad karena satu kata. Itu jumlah mufrad. Kemudian yang kemarin jumlah ismiyah yaitu kharaja Muhammadun wasyamsu tali'ah. Ini harus ada pengikat antara hal dan sahibul hal. Salah satu pengikatnya itu waw. Atau nanti boleh domir, atau dua-duanya domir dengan waw. Ya, domir dengan waw. Jadi kharaja Muhammadun wasyamsu tali'atun, ada wa-nya, ini pengikatnya. Kemudian yang kedua, ra'aitu sayyarata launuha bayda. Ra'aitu sayyarata launuha, ini domir kembali ke sayyar. Ya, saya melihat mobil launuha, warnanya, warna mobil tersebut bayda, putih. Kemudian sarat tiflu wa huwa yabki. Sarat tiflu, tifl berjalan, anak kecil berjalan. Wa huwa yabki, dan dia menangis, dalam keadaan menangis. Maka wa dan huwa ini, wa-nya dan huwa-nya domir itu kata
pengikatnya antara hal dan sahibul hal. Sahibul halnya at-tifl, halnya yabki. Kemudian yang fi'liyah kemarin ja'al muallimu yabtasim. Muallim datang yabtasim dengan keadaan tersenyum. Yabtasim ini kata kerja, maka disebut dengan fi'liyah halnya. Kemudian waja'u abahum isya'an yabqun. Waja'u dan datang, mereka datang abahum kepada ayah mereka isya'an pada waktu isya yabqun dalam keadaan menangis. Ini jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita masuk ke dzaraf atau syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah itu dzaraf dan jar majrur. Syibhul jumlah atau yang dimaksud dengan syibhul jumlah di sini adalah halnya dalam keadaan dzaraf, bentuknya dzaraf dan jar majrur. Kita lihat dzaraf yang pertama. Ra'aitu at-ta'irata. Perhatikan ini, ra'aitu at-ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu at-ta'irata bainas sahabi. Di buku Mukhtaratnya halaman 128 bagian tengah. Bagian tengah, kotak tengah. Ra'aitu at-ta'irata bainas sahabi. Apa? Di kamusnya ya. Kamus Al-Mukhtarat. Ra'aitu berapa, Kak? Naam. 100 berapa halaman? 128. Di kamusnya ya, di kamusnya halaman 128. Ada di situ kalimat ra'aitu ta'irata bainas sahab. Di kamus Al-Mukhtarat halaman 128. Itu sangat memudahkan sekali. Baik. Ra'aitu artinya saya melihat. Kita sudah tahu ya, ini kata kerja fi'il madhi dari kata-kata ra'a yara untuk ana ra'aitu. Kemudian at-ta'irata dia sebagai maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Ra'aitu ta'irata. Sudah paham ini? Ra'aitu ta'irata, paham ya? Bentukan ini sampai ra'aitu ta'irata dulu. Jadi ra'aitu fi'il fa'il, fi'ilnya ra'a melihat, fa'ilnya tu ana, at-ta'irata maf'ulun bih yang dilihatnya mansub, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Jadi ra'aitu ta'irata. Kemudian bainas sahabi. Nah, ini perhatikan ini baina, ini dzarafnya. Dzaraf. Baina ini dzaraf. As-sahab. As-sahab ini setelah dzaraf, ingat. Isim setelah dzaraf di i'rab sebagai mudhaf ilaihi majrur. Nah, kalau kita lihat i'rabnya di buku Al-Mukhtarat, kita lihat situ. Bainanya itu maf'ulun fi mansub. Maf'ulun fi atau dzaraf sama ya. Maf'ulun fi mansub. Ingat, dzaraf selalu mansub. Bil fathah li'annahu ismu mufrad ya. Jadi baina ini dia maf'ulun fihi atau dzaraf ya. Dzaraf mansub. Tanda nasabnya fathah. Kemudian as-sahab, as-sahab perhatikan, tadi katakan bahwa isim setelah dzaraf di i'rabnya itu mudhafun ilaihi majrur seperti itu ya. Jadi as-sahab mudhafun ilaihi majrur bil kasrah li'annahu mufrad. As-sahab mudhafun ilaihi majrur, tanda jarnya adalah kasrah karena sahab isim mufrad. Paham sampai situ? Ana ulangi lagi. Perhatikan sini, kita pelan-pelan. Kalau tidak paham langsung tanyakan ya. Kalau tidak paham langsung tanyakan. Pelan-pelan. Ra'aitu ini sudah termasuk fi'il dan fa'il. Jadi ra'aitu artinya saya melihat. Paham ini? Saya melihat? Paham. Baik. At-ta'irata dia yang dilihatnya ya, artinya pesawat. Berarti dia objek atau maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi selalu mansub kan ya? Iya. Nah, dan tanda nasabnya karena ini isim mufrad ya, ta'irah ini isim mufrad tunggal satu, maka tanda nasabnya adalah fathah. Jadi ra'aitu ta'irata. Sampai sini paham? Insyaallah paham ya? Nah. Kemudian baina, ingat. Baina ini kita bisa sebutkan dzaraf atau disebutkan dengan maf'ulun fihi. Sama ya namanya. Udah?
Masih ingat kan? Ya. Iya. Afwan Ustaz, putus-putus Ustaz. Afwan Ustaz, Ke yang lainnya gimana? nggak kedengeran. Lancar Ustaz, jelas. Lanjut ya. Jelas. Baik. Diulang nggak Ustaz? Ana ulangi. Tadi ra'aitu ini sudah saya melihat. Jadi sudah ada fiil dan fa'il. Ya. Kemudian at-ta'irata dia yang dilihatnya, berarti objek atau maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi selalu mansub, selalu nasab. Dan tanda nasabnya di sini fathah karena at-ta'irah dia isim mufrad. Ingat tuh, nyambung dengan kelas TTVI. Ya, TTIV di tanda-tanda i'rab pada isim. Kemudian baina ini dia dzaraf, ya. Dzaraf kita bisa sebut namanya dzaraf atau maf'ulun fihi. Masih ingat nggak sebelumnya kita pembahasan maf'ulun fihi di sini di kelas ini ya. Maf'ulun fihi atau dzaraf. Masih ingat namanya? Masih ingat, Iya, tapi lupa. Nah, tapi nggak apa-apa, ada pembahasan di isim di sini. Ntar Anda lihat sini. Ntar. Maf'ulun fihi. Ini hal maf'ulun bih, setelah maf'ulun bih maf'ul mutlaq. Ini maf'ul mutlaq. Maf'ul li ajli. Nah, ini nomor 5 nih, pembahasan nomor 5 nih. Yang sudah ngeprint pembahasan nomor 5, yaitu al-maf'ulu fi. Al-maf'ulu fi atau dzaraf. Nah, tulis ya. Maf'ulun fihi atau dzaraf ya. Sudah? Ya. Ya, dan dzaraf selalu nasab tuh. Dzaraf selalu nasab. Dan salah satu dzaraf adalah baina, ya. Baina itu dzaraf. Di sini nggak dituliskan ini baina. Baina ada baina nih. Nah, ini baina salah satunya ya. Tuh, berarti maf'ulun fihi atau disebut dengan dzaraf mansub. Ingat, dzaraf selalu mansub. Kita kembali lagi. Enggak jauh beda ya, cuman terhalang 4 halaman. Terhalang 4 halaman ke dzaraf. Kita kembali lagi ke sini, berarti baina ini disebut dengan dzaraf makan atau disebut dengan maf'ulun fihi gitu ya, maf'ulun fihi. Jadi baina maf'ulun fihi mansub. Ingat, selalu mansub. Tanda nasabnya fathah ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian as-sahab. Ingat, dulu Ana sering mengatakan bahwa isim setelah dzaraf di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur. Ya. Mudhafun ilaihi majrur. Lihat di mukhtarat biar lebih mudah. As-sahab tengah tuh ada tulisan di cetak tebal, as-sahab mudhafun ilaihi majrur. Tuh kan? Jadi isim setelah dzaraf di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur. Tanda jernya apa? Tanda jernya kasrah. Kenapa? Karena as-sahab dia isim mufrad. Kita sudah tahu itu ya. Dan sekarang bainas sahab. Nah, ini bainas sahab, sini nyambung ya. Bainas sahab ini dia menduduki kedudukan hal. Jadi syibhul jumlah minadz dzaraf fi mahalli nasab hal, fi mahalli nasbin hal. Jadi syibhul jumlah maksudnya ini bainas sahabi ini menduduki kedudukan hal. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan dulu silakan. Bainanya aja Ustaz kan sebagai hal. Enggak, bainas sahab dua-duanya. Oh, soalnya tanda merahnya cuma baina, pikir awak gitu. Baina tanda 6. Saya enggak apa-apa. Tanda merahnya baina itu dzarafnya. 6 dzarafnya. Kan syibhul jumlah, ingat perhatikan sini. Ini Ana tulis supaya lebih mudah ya. Ini syibhul jumlah. Ini maksudnya syibhul jumlah adalah dzaraf dan setelah dzaraf, kata dzarafnya. Syibhul jumlah itu bisa dzaraf dan setelahnya kemudian jar majrur, itu disebutnya. Mafhum tidak? Ada pertanyaan? As-sahab itu artinya apa Ustaz? Ashab awan-awan. Jadi ra'aitu ta'irata, saya melihat pesawat, baina sahab di antara awan.
Ada pertanyaan? Ana ulangi lagi sekali lagi ya, biar lebih paham. Di syibhul jumlah yang kita pelajari sekarang itu terdiri dari dzarab atau jar majrur. Dzarab yang pertama, contohnya ra'aitu, ini sudah ada fiil dan fa'il. Kita sudah tahu ya. Artinya saya melihat. At-ta'irata, dia maf'ulun bihi atau objek dan tanda. Dan maf'ulun bihi ya selalu mansub, selalu nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena at-ta'irah dia termasuk ke isim mufrad, isim tunggal satu jumlahnya. Kemudian baina dia dzaraf atau disebut dengan maf'ulun fih. Maf'ulun fihi mansub. Ingat, dzaraf selalu mansub. Kecuali ada yang lainnya ya. Ada sedikit dzaraf yang mabni dengan bukan mansub, jadi mabni. Baina berarti dia maf'ulun fihi mansub. Tanda nasabnya fathah. Kemudian as-sahab, ingat, isim setelah dzaraf, ana sering mengatakan isim setelah dzaraf di i'rabnya mudhofun ilaihi majrur. Jadi as-sahab ini mudhofun ilaihi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Nah, kemudian syibhul jumlah. Kalau disebutkan syibhul jumlah artinya bainas sahab, gitu ya. Syibhul jumlah minadh dzaraf fi mahalli nasbin hal. Jadi syibhul jumlah halnya itu bainas sahab. Syibhul jumlah ini. Bainas sahab itu dia halnya. Jadi saya melihat ta'irah bainas sahab di antara awan. Jadi ketika saya melihat ta'irah, itu keadaan ta'irahnya itu berada di antara awan. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, na'am. Kalau mafhum kita teruskan. Ke al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur ini di atasnya ya, di kamus al-mukhtaratnya di atasnya. Keterangannya di atasnya tuh. Masih halaman 128 di atasnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Di sini kharajal amiru fi zinati, sama ya. Sama. I'rabnya sama. Taib. Al-jar majrur, ingat, kalau al-jar majrur artinya al-jarnya ini huruf jarnya, wal majrur isim yang dijarkannya gitu ya. Itu disebutnya dengan jar majrur. Kharajal amiru fi zinatihi. Nah, sahih. Artinya amir keluar gitu ya. Amir keluar fi zinatihi dalam keadaan berhias. Dengan perhiasannya. Di dalam keadaan berhias, dia berhias keluarnya. Fi zinati, berhias. Mungkin hiasannya mungkin bajunya yang mewah gitu ya. Atau mungkin pakai perhiasan sebagai amir gitu ya, pakai jubah misalkan atau apa gitu. Intinya keluar amir itu dengan perhiasannya ya. Maksudnya dia dengan jubah mungkin ya, mungkin jubah atau apa saja. Intinya perhiasan untuk amir, seorang pemimpin. Tapi kharaja kita sudah tahu. Ini apa nih kharaja? Siapa yang tahu? Fi'il madi. Nah, fi'il madi. Ingat, kemarin kita sudah belajar fi'il madi ya di hari Rabu tuh. Bahwa fi'il madi itu selalu mabni, gitu kan? Oh iya. Nah, berarti ini kharaja fi'il madi mabni, ya. Udah gitu aja dulu. Kemudian al-amir kalau ada isim sebelum atau setelah kata kerja sebagai apa kedudukannya? Fa'il. Nah, berarti al-amir di sini kedudukannya sebagai fa'il dan fa'il selalu marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa dhammah? Karena mufrad. Itu namanya i'rab kayak begitu ya. Mafhum? Itu i'rab. Baik. Jadi kharaja dia fi'il madi mabni 'alal fathi. Kharaja mabni fi'il madi mabninya atas fathah. Al-amiru dia fa'il marfu. Tanda rafanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Baik. Kemudian setelahnya fi
Fi, nah, boleh silakan sambil dilihat buku mukhtaratnya. Buku mukhtaratnya ya, lihat dari fi zinati sama. Fi dia huruf jar. Kalau kita sudah katakan huruf jar, udah cukup sebetul aja, nggak masalah ya. Fi huruf jar, udah cukup. Tapi kalau mau dituliskan misalkan harfu jarrin la mahalla lahu min gitu aja. Jadi huruf jar itu nggak ada i'rabnya, nggak ada, maksudnya nggak berharokat ya. Kalau fi saja. Masih ingat kemarin bahwa huruf-huruf itu mabni? Masih ingat nggak? Iya, Ustaz. Iya. Berarti fi dia huruf jar, la mahalla lahu minal i'rab. Udah. Oh iya, minal i'rab. Kemudian mabniun gitu ya, Ustaz. Nah, udah kita sebutkan gini aja kalau huruf jar. Fi dia harfu jarri ya, atau harfu jarrin, silakan huruf jar gitu. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi enggak ada i'rabnya, udah. Kita sebutkan huruf jar aja. Kemudian zinati, nah asalnya zinati ya. Ini ada dua kata, zinati dengan hi gitu. Zina. Apa makna zina? Perhiasan. Nah, zina berarti isim majrur ya, karena sebelumnya ada huruf jar. Kita lihat tuh di situnya di buku mukhtaratnya. Masbukun bi harfil jar majrur. Ini lengkap ya. Masbukun bi harfil jar artinya didahului dengan huruf jar majrur. Kita cukup sebutkan aja. Zinati dia isim majrur bi fi, isim yang dijarkan oleh fi, tanda jarnya adalah kasroh gitu ya. Tanda jarnya adalah kasroh gitu. Kemudian zinati di sini dia mudhof ya. Dia mudhof. Nah, dia mudhof. Zinati dia mudhof. Di sini enggak disebutkan ya. Li'annahu mufrad gitu aja sudah. Zinati dia mudhof ya, di sini mudhof dan dia mudhof kita sebutkan. Hi baru dhamirun mabniun 'ala sukun. Afan. Ini bukan sukun ya. Ini mungkin salah di sini. Dhamirun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhofun ilaih, ini salah. Kasri ya. Nah, di buku mukhtarat itu mungkin keliru untuk nulisnya. Bukan sukun. Oh, diganti ya, Ustaz. Nah, ini bukan sukun ya, tapi kasri. Mabniun 'alal kasri. Baik, hi intinya dia hi dhamirun muttasilun mabniyun gitu ya. Dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Begitu nanti i'rabnya. Ya, i'rabnya begitu. Tapi itu ganti di buku mukhtaratnya, bukan sukun. Kalau mau kasrah dia. Kemudian yang penting ini. Apa? Halaman berapa mukhtaratnya? 120 kamusnya ya, 128. Oh, kamus. Iya, kamusnya, kamus mukhtaratnya. Halaman 128. Di bawah. Ini yang pentingnya, fi zinati. Fi zinati, ini disebutnya dengan sibhul jumlah ya, bentuknya jar majrur. Nah, ini dalam keadaan nasab hal. Nih, syibhul jumlah min al jar wal majrur. Syibhul jumlahnya maksudnya fi zinati. Fi mahalli nasbin hal. Menduduki kedudukan hal. Gitu. Jadi maksudnya keluarnya seorang pemimpin itu dia dalam keadaan berhias. Itu maksudnya. Mafhum tidak ini? Belum. Tapi begini. Hal artinya keadaan ya. Hal itu artinya keadaan. Ana ulangi lagi begini. Kalau kita meng-i'rab, kita harus jelaskan satu kata gitu ya. Kalau kita meng-i'rab atau nanti untuk mengetahui kedudukan ya, atau maknanya gitu ya. Kita mengetahui maknanya, kita harus jelaskan satu kata kedudukannya apa. Itu harus tahu. Jadi kharaja kita sudah tahu fi'il madi. Dan kita baru belajar kemarin sedikit ya, bahwa fi'il madi itu selalu mabni. Karena ini fi'il madinya belum ada sambungannya alif isnin waw jamaah misalkan ya, atau ya mukhatabah, maka fi'il madinya mabninya atas fathah. Jadi kharaja fi'il madi mabni atas fathah. Al-amiru kita dulu sudah belajar fa'il di isim-isim marfu sebelum ini. Al-amiru dia
isim, kalau ada isim setelah kata kerja ma'lum, ya, ma'lum itu artinya aktif, bukan pasif, maka isim tersebut di'irab sebagai fa'il. Jadi al-amiru dia fa'il. Dan fa'il selalu marfu, berarti al-amiru fa'ilun marfu. Subjek, ya, subjek. Fa'ilun marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Paham sampai sini kharajal amir? Ya, Ustaz. Paham ya? Ya. Nah, kemudian fi. Fi ini huruf apa? Huruf Jar. jar. Sudah cukup. Itu saja, nggak mesti misalkan fi harfun jarrin la mahalla lahu minal i'rab. Boleh ditambah, nggak masalah ya. Tapi kita cukup mengatakan huruf jar cukup. Ya. Cukup. Nggak disebutkan la mahalla lahu minal i'rab juga nggak masalah. Kemudian zinati. Zinati ini asalnya ada dua ya. Zinati plus hi gitu. Zinati ini dia isim yang dijerkan oleh fi karena sebelumnya ada huruf jar fi. Berarti zinati isim yang dijerkan oleh fi, tanda jernya adalah kasroh karena dia isim mufrad tunggal satu, zin. Dan dia mudhof, ya. Dan dia mudhof itu artinya disandarkan kepada isim berikutnya. Isim berikutnya itu ha. Domir ha. Ha ini domir muttasil, mabni, ya. Ha domirun muttasilun mabni, cukup sampai situ. Harokatnya mau disebutkan tidak masalah. Mabni misalkan ala sukun silahkan. Ya, ha domirun bukan ala sukun ya, ala kasri. Ha domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar, kedudukannya dia menempati jar ya. Mudhofun ilaih karena dia menempati kedudukan mudhofun ilaih. Jadi hi domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar mudhofun ilaih. Jadi zinah ini mudhaf, hi-nya mudhafun ilaih. Iya, gitu. Dan mudhafun ilaih selalu jar gitu kan? Makanya disebutnya hi dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Menempati kedudukan jar majrur karena dia dalam keadaan mudhafun ilaih. Nah, sampai situ paham? I'rabnya satu-satu. Nah, kemudian kalau sudah paham itu tinggal kita gabungkan. Fi zinati ini disebutnya dengan syibhul jumlah. Bentuknya jar majrur. Fi zinati syibhul jumlah minal jarri wal majrur fi mahalli nasab hal, gitu saja. Jadi syibhul jumlah ini fi zinati ini bentuknya jar majrur menduduki keadaan nasab hal. Menduduki keadaan nasab hal. Kan hal selalu mansub kan? Jadi menduduki keadaan nasab hal. Mafhum? Mafhum tidak ya? Insyaallah mafhum ya. Insyaallah intinya ada pemahaman, oh begini gitu. Iya, intinya gitu. Intinya ada pemahaman, oh ternyata syibhul jumlah tuh begini. Tapi ada pertanyaan dulu silakan sama saya. Silakan. Teruskan pembahasan baru. Tidak ada pertanyaan? Bingung? Bingung ya? Bingung nggak ini? Jadi, kalau masih bingung halnya, intinya kita sudah tahu nih kharja fil madi dan dia mabninya atas fathah. Kemudian al-amir dia fa'il dan dia marfu, fa'il selalu marfu, tanda rafanya adalah dhamma karena dia isim mufrad gitu ya. Kemudian fi huruf jar. Kemudian zinati isim yang dijarkan oleh fi, tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad dan dia mudhaf gitu ya. Dan dia mudhaf. Hi dhamirun muttasil mabni, dhamirun muttasilun mabniyun gitu ya. Fi mahalli jar, menempati kedudukan jar, mudhafun ilai. Mudhafun ilaih, karena mudhafun ilaih selalu majrur. Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini, silahkan. Pokoknya intinya semuanya harus diurai dulu, terus baru nanti akhirnya syibhul jumlah gitu. Naam, sahih. Naam gitu. Jadi diuraikan dulu. Nah, di buku Mukhtarat lebih jelas lagi. Di buku Mukhtarat lebih jelas lagi. Cuman ini mungkin Ana nggak tahu nih, kayaknya
tulisannya ada yang, nah makanya ada yang sulit, ada yang nggak tahu lupa atau apa ya. Karena hi dia dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih, begitu saja. Dua-duanya sama ya. Coba kalau dilihat di halaman 128. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, qaumihi hi-nya itu dengan fi zinatihi itu sama ya Arabnya. Jadi dhamirun mabniun ala sukun dia bukan sukun ya, tapi kasrah. Artinya beda ya. Nah, ini mungkin kurang teliti kayaknya cek. Baik, silahkan sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ayo yang mau datang nanya enggak? Lupa. Kalau Ustaz Afwan ini ingatnya yang jam 9, kenapa jadi ini jam 8? 9 kita sudah selesai. Baik. Kalau paham jam 9 nggak ada Ustaz ya? Jam 9 nggak ada. Udah selesai gitu ya. Udah selesai. Nanti bisa kita buka kelas baru. Kelas ini nanti ya. Kelas ini. Ini harus benar-benar ijtihadnya harus benar-benar ini. Kelas ini. Karena bikin lagi kelas nahu lanjutan Ustaz. Nah, jadi ngulang lagi Ustaz. Nah, iya mau Ustaz dari awal ulang lagi mau. Atau kita mau ngulang lagi nih, kita buka lagi dari awal bareng kelas kita di jadwal kita ini. Ya, Kak. Gimana? Di hari yang sama di hari Sabtu. Nah, di jam kita ini, maksudnya jam kita ini kita yang kalau yang lama berarti sambil murojaah, yang baru sambil ikut. Iya, mau. Nah, biar lebih paham ya. Nah, yang sudah belajar mungkin lebih paham. Kita sebentar lagi selesai ini sebenarnya. Tinggal pembahasan ini. Al-mustatna, istitna. Kemudian setelahnya satu ya. Al-munada, panggilan. 2. Kemudian apa lagi? At-tamyiz, 3. At-tamyiz 3, kemudian at-tamyiz juga sama. At-tabi' lil mansub. 4 lagi. 4 pembahasan untuk isim mansubnya. Kemudian setelahnya adalah al-majrurat yang dijarkan, ya isim-isim majrur. Yang pertama masbuqun bi harfil jar, didahului dengan huruf jar. Kemudian mudhafun ilaih, itu kan? Mudhafun ilaih selalu majrur karena ditentukan di sini. Kemudian at-tabi' li ismil majrur. Kemudian yang ikut isim majrur. Yang ikut isim majrur itu ada 4. Ini semuanya ada ya, yaitu an-na'at, at-taukid, al-'athaf, al-badal. Ini mengikuti isim sebelumnya gitu. Jadi, masalah sedikit lagi hampir selesai gitu ya. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, kita buka lagi yang baru biar lebih paham. Tapi sampai sini silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan atau kita cukupkan? Teruskan ya. Nah, sedikit lagi nggak apa-apa. Al-mustatna. Nah, al-mustatna. Silakan sambil dibuka bukunya di buku Mukhtarat halaman 97. Di buku Mukhtarat halaman 97 di kamusnya i'rabnya 130. Ingat ya, itu kamusnya penting. Jadi i'rabnya kalau mau tahu i'rabnya di kamusnya ini. Jangan dijelaskan sekali. Ada di buku Mukhtaratnya juga, Tan. Beda. Penjelasannya di buku Mukhtarat. Di buku Mukhtaratnya halaman 9. Kamusnya seperti apa, Ustaz? Apa? Kamus Mukhtarat ada kecil. Gak punya. Ustaz ada ya? Ada kamus Mukhtarat. Kamu sana belum beli kayaknya, Ustaz. Belum beli kamus kecil yang bainanya Daik ya? Bukan, itu bainanya Daik. Ya, Mukhtarat. Kamus Mukhtarat. Iya, kayaknya belum punya, Ustaz. Belum punya, Ustaz tuh. Ana dulu udah ngasih tahu kalau nggak salah ya, Kamus Mukhtarat. Belum, bukunya aja yang Ustaz info, makanya udah punya. Yang lainnya udah ada yang punya kalau. Enggak punya, belum punya, Tad. Nanti mau ya, Tad? Saya boleh nama. Dari itu Masjid Nurul Ikhlas udah, Kak? Udah ya? Oh, udah di sana, walaupun di sana. Iya, soalnya Ana udah pernah ngasih tahu, cuman lupa nggak tahu di mana. Ibu Sisi udah punya ya? Sudah. Iya, itu. Nah. Maaf. Di halaman 130 itu. Japri ya, Tad. Nah, boleh. Baik, kita teruskan dulu di buku Mukhtaratnya halaman 97 ya. Silakan dibuka.
Taib. Al-mustatsna. Al-mustatsna artinya apa? Harus tahu dulu. Nasab. Isim nasab. Iya, pengecualian itu ya, pengecualian gitu. Jadi al-mustatsna itu artinya kecuali, gitu kan? Paham itu? Kecuali Nah, alat-alat. misalkan datang tulab atau datang siswa-siswa, para siswa, kecuali Ahmad gitu. Berarti yang tidak datang siapa? Ahmad gitu ya. Nah, paham itu? Ya, paham ya? Harus dipahami dasarnya itu. Karena kalau nggak paham, bingung nanti menjelaskannya. Jadi al-mustatsna ini dia yang dikeluarkan gitu ya, yang tidak diikutkan, dikecualikan gitu maksudnya. Artinya pengecualian. Gitu. Baik, kita bahas. Al-mustatsna namanya sama ya. Al-mustatsna atau al-istitsna sama. Ialah isim nasab. Ingat, isim nasab. Isim nasab yang jatuh setelah adawatul istitsna. Isim nasab yang jatuh atau yang ada setelah adawatul istitsna. Alat-alat pengecualian. Dan adawatul istitsna dia ini ya. Nanti kita. Ini nanti. Kita lihat dulu nomor 1 sekarang. Nomor 1 dulu. Cara membuat istitsna terdiri dari 3 rukun. Ini gampang sebenarnya. Istitsna ini gampang. Jadi nggak jauh beda dengan pembahasan bahasa Indonesia kita. Datang para siswa kecuali Ahmad. Datang para tholibat kecuali Fatimah. Gitu ya. Seperti itu dasarnya. Itu harus paham. Cara membuat istitsna terdiri dari 3 rukun. Jadi harus ada 3 rukun ini ya. Yang pertama, al-mustatsna minhu. Al-mustatsna minhu disebutkan nggak di Mukhtar? Tidak ada ya, di Mukhtar nggak ada. Nggak masalah, ini anak kasih rumusnya di sini. Yang pertama al-mustatsna minhu, yang kedua ada tulistitsna, yang ketiga al-mustatsna. Gitu ya. Jadi al-mustatsna minhu contohnya hadaratul tullab, artinya hadir para siswa. Gitu ya. Hadir para siswa. Illa ini ada tulistitsna, alat istitsna, alat pengecualiannya. Salah satunya adalah illa. Kecuali artinya. Illa ini artinya kecuali. Zaidan, misalkan ya. Zaidan ini dia al-mustatsna, yang dikecualikan. Ya. Yang dikecualikan. Jadi, hadaratul labu illa Zaidan. Artinya, para siswa hadir kecuali Zaid. Maka hadaratul lab disebutnya dengan al-mustatsna minhu. Illa disebutnya dengan adatul istitsna. Zaidan disebutnya dengan al-mustatsna, yang dikecualikan. Jadi para siswa hadir kecuali Zaid 1 orang. Mafhum? Insyaallah ya. Jadi al-istitsna itu harus ada 3 rukun ini. Yang pertama al-mustatsna minhu, kemudian adatul istitsna, dan yang ketiga al-mustatsna. Ini dasarnya ya, ini dasarnya. Harus dipahami dulu ini. Karena nanti bisa aja dibuang al-mustatsna minhunya. Berarti contohnya hadaratul labu illa Zaidan. Perhatikan Zaidannya dia nasab. Ya, karena al-mustatsna kan isim nasab. Jadi hadaratul labu illa Zaidan. Nah, jadi tulab, para tulab hadir kecuali Zaid. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Nomor 1, cara membuat istitsna. Mustasnanya selalu mansub. Baik, sekarang ingetin dulu aja. Mansub, mustatsna itu mansub. Karena nanti ada yang marfu. Nanti ada pembahasannya kalau nggak salah. Nah, ini pembahasannya ada nggak? Al-mustatsna ini. Mustasna itu fi'il fa'il gitu. Nah, ini banyak nih ya al-mustatsna nanti. Intinya sekarang mansub aja. Bukan fi'il fa'il, bukan. Hadoro itu? Ini kan hadoro tulab.
Oh, naam, taib. Taib. Oh, ibu lihat ininya berarti naam. Taib. Naam sahih. Kalau dilihat kata-katanya al-mustatsna minhu itu terdiri dari fi'il fa'il boleh, nggak masalah kalau ibu lihat ini ya. Tapi yang dimaksud dengan al-mustatsna minhu dia bukan fi'il fa'il. Ingat ya. Yang dimaksud dengan al-mustatsna minhu dia bukan fi'il fa'il, tapi al-mustatsna minhu itu adalah isim yang bukan apa? Isi mustatsnanya apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Coba misalnya sebutkan. Para siswa hadir kecuali Zaid misalkan. Para siswa ini sebagai apa? Kalau bahasa Arabnya disebut dengan al-mustatsna minhu. Jadi bukan subjek. Apa bahasa Indonesianya? Bingung Anda menjelaskan bahasa Indonesianya apaan? Nggak ada mungkin ya bahasa Indonesia. Tapi dia selalu depannya hadoroh gitu. Enggak mesti, kata lain juga enggak mas. Kata lain juga ada. Nah, enggak mesti seperti ini ya. Enggak mesti hadaratul, enggak mesti ini. Ini hanya salah satu contoh untuk memudahkan. Nah. Cirinya biar tahu dia al-mustatsna itu dari mana, Kak? Ada huruf istisna. Oh. Ada huruf istisna ini huruf-hurufnya. Salah satunya ila. Nanti kita ada nomor 3. Nah. Itu ya. Mafhum nggak ini? Mafhum nggak? Ya, berarti ingat, yang tadi misalnya tulabnya termasuk Zaid itu disebutnya dengan al-mustatsna minhu itu ya, yang diistitnatkan dari Zaid ini. Apa bahasa Indonesianya? Apa nih bahasa Indonesianya? Anda nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa? Intinya gini, perhatikan gini, pahami aja katanya ya. Kalau terjemahin ke bahasa Indonesia Anda bingung. Jadi hadaratul labu, para siswa hadir, ini disebutnya dengan al-mustatsna minhu. Kemudian adatul istitsnanya illa atau yang lainnya. Kemudian al-mustatsnanya yang diistitsnakannya, yang dikecualikannya adalah Zaid gitu. Jadi para siswa hadir kecuali Zaid gitu. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian para siswa itu bukan objek, bukan subjek, itu apa dong Kak? Para siswa. Enggak, kalau kita lihat satu-satunya dia subjek fa'il. Oh, subjek. Nah, kalau kita lihat satu-satunya. Tapi ingat ya, al-mustatsna minhu itu bukan subjek artinya. Oh. Paham maksudnya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini hadara artinya fi'il madhi. Na'am. At-tulab dia sebagai fa'il. Na'am, sahih ya, sebagai fa'il. Tapi kalau artinya al-mustatsna minhu ini bukan subjek, bukan subjek. Nah, bukan subjek. Paham maksudnya? Pokoknya kalau ada ilah gitu aja tadi ya. Kalau ada ilah berarti ada mustatsna itu ya. Nah. Paham ya cara membuatnya ya intinya ya. Berarti bagian yang pertama ya semuanya yang belum diistitsnakan disebutnya dengan al-mustatsna minhu. Kemudian setelah kata istitsna atau adatul istitsna itu disebutnya dengan al-mustatsna yang dikecualikan. Nanti insya Allah lebih paham setelah kita bahas semuanya. Nomor 1, ini ada istilah-istilah istitsna. Istilah-istilah istitsna ada nggak di buku Mukhtarat? Wajib nasab jika kalamnya positif. Yang pertama 1, al-kalamut tam. Al-kalamut tam artinya tam itu sempurna, perkataannya sempurna. Maksudnya sempurna, perhatikan nih. Ini ada penjelasan bahasa Indonesianya, Anda tulis ya. Istilah-istilah istisna di sebelahnya. Ini ada? Kelihatan nggak? Iya, ini ya. Perhatikan nih, nomor 1 tam. Tam yang dimaksud dengan tam adalah al-mustatsna minhu disebutkan. Jadi ini nih, al-mustatsna minhu disebutkan. Maksudnya apa? Bagian pertamanya itu disebutkan. Contohnya, huwallazi yudhkaru fihil ini artinya ya, bukan contohnya. Ini artinya huwallazi
yudhkaru fihi al-mustatsna minhu. Artinya ini bahasa Indonesianya ini. Ini artinya bukan contohnya ya. Nah, ini artinya bukan contohnya, salah. Jadi al-kalamu tam artinya huwallazi yudhkaru fihi al-mustatsna minhu, yaitu dia yang disebutkan al-mustatsna minhunya gitu ya. Maksudnya apa? Ini hadaratul lamnya, kata di sininya di depannya itu. Ingat ya, bukan hadaratul lam saja katanya, nanti yang lainnya itu disebutkan. Berarti tam, al-kalamu tam artinya al-mustatsna minhunya itu disebutkan. Sudah? Paham itu? Paham Suka tidak? sebutan tamam ini bukan. Naam tamam. Tapi tamam bukan maksud tamam yang biasa kita ucapkan. Ya. Tam di sini yang dimaksud dengan al-kalamu tam, al-kalamu sempurna artinya, tam itu artinya sempurna. Tam itu artinya sempurna, gitu ya. Jadi maksudnya apa nih? Kalam sempurna ini, perkataan sempurna ini, maksudnya kalau sempurna itu al-mustatsna minhunya disebutkan. Itu maksudnya. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Gini. Perhatikan tadi nomor 1 ya. Perhatikan tadi nomor 1. Nomor 1 kan ada al-mustatsna minhu, ada adatul istisna, ada al-mustatsna gitu kan? Ya. Nah, Ya. ini nomor 1 disebut dengan al-kalamu tam, ya, kalam yang sempurna, yaitu al-mustatsna minhunya ini disebutkan. Al-mustatsna minhunya ini disebutkan. Kata depannya itu disebutkan. Paham nomor 1? Contohnya yang hadarat. Nah, ini contohnya hadaratul labu illa zaidan. Itu sempurna, semuanya ada. Jadi al-mustatsna minhu ada istitnyanya ada, al-mustatnyanya juga ada, gitu. Oh ya, itu berarti kalimat yang sempurna. Naam, gitu. Itu al-kalamu tam disebutnya ya. Mafhum? Mafhum. Ya. Ya, insyaallah paham. Insyaallah ya. Yang kedua al-kalamun naqis. Al-kalamu naqis. Al-kalamu naqis artinya kurang ya. Kalam yang kurang. Yaitu huwallazi la yudhkaru fihi al-mustatsna minhu. Ini kebalikan yang tadi nomor 1. Naqis nomor 2, lihat sini. Al-mustatsna minhu tidak disebutkan. Jadi enggak ada hadaratul lamnya nih, langsung aja illa zaidan gitu. Nomor 2. Mafhum? Ya, insyaallah ya. Iya, paham ya? Paham tidak? Kalau paham, kalau tidak nih. Al-kalam. Iya, al-kalamun naqis artinya al-mustatsna minhu tidak disebutkan. Ini ada bahasa Indonesianya nih. Supaya lebih jelas. Sudah? Paham? Contohnya misalkan illa zaidan gitu aja. Enggak ada hadaratul lamnya, itu maksudnya. Ya, insyaallah. Terus nomor 3. Paham. Nomor 3, al-kalamul mujab apa? Al-kalamul mujab. Maksudnya al-kalamu mujab, ingat ya, ini hanya istilah-istilah istitsna. Al-kalamu mujab itu huwallazi lam yusbaq binafyin au shibhihi. Yaitu kata yang tidak didahului dengan nafi, dengan huruf nafi. Kata yang tidak didahului dengan nafi. Jadi kata istitsnanya nanti nggak ada nafinya. Salah satu nafinya misalkan ma. Nanti kita akan jelaskan ya. Nanti kita akan jelaskan. Intinya yang disebut dengan mujab ini tidak didahului dengan nafi, itu saja. Nanti kita akan jelaskan ketika ada contohnya. Nafi artinya meniadakan ya. Atau misalkan kita contohnya di sini ada. Nah, ini tam mujab. Ini hadarat duyufu illa Muhammadan. Qamal qawmu illa Aba Zaidin. Nanti dulu ya. Kita pahami dulu aja ini. Al-kalamul mujab artinya tidak didahului dengan huruf nafi.
Paham tidak? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Kemudian al-kalamul ghairul mujab ini kebalikannya, yaitu huwallazi yusbaqu binafyin aw shibhihi. Yaitu didahului dengan nafyi atau shibhihi atau sejenisnya. Shibhul nafyi ya, shibhun nafyi ini sejenis nafyi itu bisa an-nahyu, nahyu larangan, bisa la, bisa nanti ya. Atau walistifhamu al-inkari. Pertanyaan pertanyaan ingkar namanya. Ada nggak pertanyaan ingkar bahasa Indonesia? Ada ya. Pertanyaan ingkar itu gini. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Secara umumnya gini, Anda kasih pemahaman dulu. Pemahaman ingkar itu, pertanyaan ingkar itu gini. Jadi kita bertanya, sebenarnya kita sudah tahu. Apa ya? Apa bahasanya? Ngetes. Bukan ngetes. Retoris. Apa? Retoris, pertanyaan retoris, Ustaz. Apa itu, gimana contohnya? Yang istilahnya kan kita tahu jawabannya, cuman dia kayak ini, apa sih namanya? Kayak apa sih namanya? Kayak mencoba gitu ya, mencoba ya. Nah, itu inkari namanya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan inkari. Jadi kita bertanya, tapi sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia itu iya benar gitu. Gitu ya. Jadi hanya apa namanya? Apa? Udah tahu jawabannya. Pastikan. Apa menafikan? Memastikan. Bukan memastikan, bukan. Ingkar ini bukan memastikan. Jadi ingkar ini kayak kita itu nantinya bisa kalau memastikan kita belum yakin bahwa dia itu jawabannya iya. Tapi ini sudah iya. Jawabannya kita yakin bahwa dia itu ya benar gini. Gitu. Itu namanya ingkar. Gitu ya. Jadi bukan memastikan, bukan. Nanti coba ya, nanti kita akan contohnya. Intinya gini aja. Al-kalamu ghairul mujab, yaitu kalam atau kalimat istisnanya yang didahului dengan huruf nafyi. Salah satunya huruf nafyi atau temannya, sibhul nafyi ya, itu nahyi ya. Nahyi itu larangan atau kata pertanyaan inkari. Misalkan ana ulangi lagi ya, al-kalamut tam dia yang disebutkan al-mustatsna minhu-nya. Al-kalamun nakis yang tidak disebutkan al-mustatsna minhu. Al-kalamul mujab yaitu kalamnya, perkataannya tidak didahului dengan nafyi. Al-kalamu ghairul mujab, kalam atau pertanyaan yang didahului dengan nafyi. Ini slide berikutnya ini menjelaskan tentang ini ya. Slide berikutnya menjelaskan tentang ini. Sekarang kita ke adat al-istitsna dulu. Alat-alatnya atau kata-katanya gitu ya. Dalam bahasa kitanya berarti kata-kata istitsnanya, kata-kata pengecualiannya gitu ya. Yaitu ini hiya, ini kata-katanya ya. Illa, ghairu, siwa, khala, ada, sama hasya. Illa, ghairu, illa semuanya kecuali ya. Kecuali ini artinya. Jadi illa kecuali, ghairu kecuali atau selain. Siwa kecuali, khala kecuali, ada kecuali, hasya kecuali, ini artinya semua. Gini. Ini semuanya artinya kecuali. Tapi beda-beda maksudnya apa tetap sama itu, Ustaz? Nanti kita lihat katanya kita lihat nanti. Intinya ini artinya semuanya kecuali, bisa katakan kecuali semuanya gitu ya. Atau bisa kalau ghairu ini bisa kita katakan selain, boleh ya. Selain. Atau yang lainnya bisa selain gitu ya. Selain bisa kan menggantikan kata kecuali ya. Para siswa hadir selain Zaidan. Maksudnya selain di situ kecuali ya, kecuali Zaidan gitu. Maksudnya. Tapi intinya ini semua artinya kecuali. Yang pertama huruf. Illa ini termasuk ke huruf ya. Illa ini termasuk ke huruf. Ke huruf. Nih di nahu dasar. Di nahu dasar ya. Illa itu termasuk ke huruf.
Kemudian yang isim, ghairu dan siwa ini termasuk ke isim. Ya. Ghairu dan siwa ini termasuk ke isim. Kemudian yang ketiga, fi'il au harfu jarrin. Ini nomor 3 nih, dia bisa fi'il atau huruf jar, tergantung nanti masuknya kemana. Khola, ada, dan hasya, ini dia bisa sebagai fi'il atau bisa sebagai huruf jar. Ini pembagiannya nanti ya. Jadi illa ini termasuk ke huruf, ghairu dan siwa ini termasuk ke isim, kemudian khola, ada, dan hasya ini termasuk, bukan termasuk, dia bisa fi'il atau bisa menjadi huruf jar. Bisa 2. Ini yang 3 ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Ini baru penjelasannya ya. Ini udah bingung gitu. Silakan ada pertanyaan dulu. Nanti kalau udah contohnya mungkin lebih mudah ya. Ini hanya istilah-istilah saja. Dan di buku Mukhtarat nggak disebutkan ya. Anda ngambilnya dari buku, ya dari buku ini, dari buku An-Nahwu At-Tatbiq situ. Silakan ada pertanyaan dulu sampai situ. Yang mujab tadi contohnya apa, Kak? Yang mujab nih. Nah, kita lihat sini ya. Di halaman kedua, perhatikan halaman kedua. Perhatikan. Ini ada contoh-contohnya di sini. Ini yang pertama tam mujab ya. Tam mujab. Tam itu tadi apa tam? Ingat lagi nih, ini pentingnya sekarang ya. Pentingnya sekarang ya. Tam tadi sempurna. Iya, sempurna ya. Al-mustatsnyanya disebutkan, itu maksudnya ya. Oke. Perhatikan sini hadaratul lab. Ini al-mustatsnanya nih. Ini disebut tamnya karena ini disebutkan. Sudah? Paham? Disebut dengan tam? Paham tidak? Baik. Kemudian disebut mujabnya. Tadi lihat, mujab itu artinya apa? Mujab itu artinya tidak didahului dengan nafi ya. Baik. Depannya ada huruf nafi enggak? Tidak ada. Maksudnya huruf nafi nih. Kalau yang ada huruf nanya nih, ma, ini salah satu huruf nafi. Nafi itu artinya meniadakan ya. Di sini nggak ada nih, nggak ada nafinya. Berarti disebut dengan tam mujab. Kalimat ini disebutnya dengan tam mujab. Maksudnya apa tam mujab? Tam disebutkan al-mustatnanya yaitu ad-duyub. Dan mujab itu nggak ada huruf nafi. Maka di sini kedudukan Muhammadnya ini kan Muhammad mustatnanya yang dikecualikannya ya. Itu kedudukannya harus nasab, harus dipatahkan gitu maksudnya. Jadi hadarat duyufu illa Muhammadan. Duyuf hadir. Mana duyuf? Tamu. Nah, para tamu hadir kecuali Muhammad. Jadi yang tidak hadir itu tamunya Muhammad. Maksudnya tamunya bernama Muhammad gitu. Muhammad. Nah, mafhum? Itu ya. Jadi contohnya mujab itu enggak didahului dengan huruf nafi ini. Ada pertanyaan? Nah, itu kan la ya Ustaz ya. Salah satunya la, iya la nanti masuknya ke nahyi itu. Ya, kalau di sini nafi ma nih, nafi ma artinya ya, ma. Iya. Jadi kalau tadi ya, kalau yang tadi nih, hadaratul labu, hadarat duyufu illa Muhammadan, duyuf hadir kecuali Muhammad. Kalau yang ini, yang tam, goil mujab ya. Tam artinya apa? Tam disebutkan al-mustatna'nya. Ini at-tulab, mustatna'nya. Ya. Kemudian goil mujab apa artinya? Didahului dengan nafi. Ini ma ya, nafinya. Contohnya, ma hadaratul labu illa Zaidun. Artinya, tulab tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Jadi yang hadir itu hanya Zaid. Ini yang hadir, hanya Zaid. Tulab itu nggak ada yang hadir yang lainnya. Naam, itu bedanya. Naam, gitu. Jadi sangat penting sekali itu istilah-istilah itu. Istilahnya. Naam. Artinya tadi apakah Mahadaro tulab artinya tulab tidak ada yang hadir. Iya, ma ini menafikan kan, arti kan meniadakan. Artinya meniadakan kehadiran tulab gitu. Jadi mahadaro tidak ada yang hadir tulab, para tulab illa kecuali Zaidun, kecuali Zaid. Jadi yang hadir itu cuma Zaid doang. Itu maksudnya. Oh, ini marfu'nya.
Nah, ini harus marfu. Boleh nasab dan boleh mengikuti al-mustatna minhu nih. Dua ya. Jadi boleh ma hadaratul labu illa zaidun atau ma hadaratul labu illa zaidan. Jadi gitu nantinya. Mafhum? Mafhum, insyaallah. Nah, ini nanti insya Allah pekan depan kita bahas ya. Ini maksudnya. Jadi perkataan ini, istilah-istilah ini, dan ini anak udah permudah ya, ke dalam bahasa Indonesia. Ingat aja, jangan ingat kata al-kalamu tam huwallazi yudkaru fihil mustatna. Enggak usah, ya. Ingat aja, al-kalamu tam adalah mustatna minhunya disebutkan. Nakis al-mustatna minhunya tidak disebutkan. Mujab didahului dengan nafi. Apa? Tidak didahului dengan nafi. Ghairul mujab didahului dengan nafi. Itu saja. Ini penting. Nah. Mafhum sampai sini silakan. Kemudian nanti nih ada nakis ghairul mujab, ada contohnya. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu. Ini dulu ya. Slide pertama nih. Ini pahami slide pertama, yaitu cara membuat istisnanya, yang kedua istilah-istilahnya, yang ketiga alat-alat istisnanya atau huruf-huruf istisnanya. Situ saja. Paham nggak nih? Insya Allah paham ya. Ada gambaran? Minimal ada gambarannya. Melihat contoh-contoh di Al-Quran banyak juga. Nah, ada banyak ya, dan ini kalau ngambil dari buku Nahwu at-Tatbiqin kalau nggak salah banyak kan dari Al-Quran ini. Ini nggak ada, kalau ini nggak ada. Ini contohnya. Oh, ini penggunaan siwa ghair gitu ya. Ini siwa ghair. Kemudian ini yang lainnya ada kalau ini banyak banget nih. Jadi berapa halaman nih? 4 slide. Pembahasan al-mustatna. 4 slide. Tapi ini aja dulu di halaman pertama ini. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Afwan, tanya kalau yang nafi itu. Kita satu-satu. Ya, silakan. Kak Afwan nanya Kak. Nah. Salah satu yang huruf nafi itu kan ma, berarti kalau yang nggak ada ma-nya itu berarti yang mujab gitu. Nah, ini lihat sini. Perhatikan. Ini ada kata lain ya. Tadi huwallazi yusbaku binafyin au shibhihi. Yaitu yang didahului dengan huruf nafi atau sejenisnya, shibhihi. Shibhun nafi itu yaitu yang sejenisnya ya, yang sama dengan nafi, yaitu nahyu. Satu, an-nahyu. Nahyu, larangan. Yang kedua, al-istifhamu al-inkari, pertanyaan ingkari nanti. Ya. Jadi kalau misalkan ada nafi, kemudian ada nahyi dan istifham inkari, ini berarti sama kedudukannya dengan yang barusan, yang contoh ada ma itu, ada nafi. Kalau tidak ada ini berarti enggak, gitu. Mafhum? Salah. Nah, ada lagi barusan apa? Kan? Silakan, ada yang belum jelas silakan tanyakan lagi. Ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada? Cukup? Nah, kalau cukup berarti pahami ini aja dulu, slide pertama ya. Ingat, cara membuat istisna-nya itu harus ada al-mustatsna minhu, kemudian ada tulis istisna dan al-mustatsna. Kemudian istilah-istilahnya ini harus dipahami ya. Di buku muktarat nggak ada. Karena tambahin di sini ini supaya lebih mudah kita memahaminya. Kemudian yang ketiga, tanda atau alat-alat istisna, huruf-huruf istisna-nya ya. Huruf-huruf istisna-nya ini ada di sini ada. Ini yang nomor 3 ini ya. 6. Ini diingat-ingat ini ya. 1, 2, 3 yang iya. 2, 3 itu sama istilah ya. Nah, istilahnya gini aja, ingatnya ujung-ujungnya aja. Yang pertama istilah tam, yang kedua nakis, yang ketiga mujab, ghairul mujab, gitu aja. Tam, nakis, mujab, ghairul mujab. Jadi tam kebalikannya nakis. Mujab kebalikannya ghairul mujab. Tam itu sempurna, mustatsna-nya disebutkan, mustatsna minhu-nya disebutkan. Nakis
Mustatsna minhu tidak disebutkan. Mujab tidak didahului dengan nafi. Kalau ghairul mujab didahului dengan nafi. Itu saja. Gitu gampangnya. Itu maksudnya. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Soalnya di sebelahnya tadi ya. Soalnya? Ya contoh-contoh tadi yang tadi. Iya, contoh-contohnya di halaman selanjutnya ini contoh-contohnya. Jadi contoh-contoh kalimat yang tam, yang mujab, kemudian tam plus ghairul mujab gitu ya. Nakis ghairul mujab gitu. Ini contoh-contohnya. Insyaallah nanti ini dibahas lagi insyaallah. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ini Masya Allah ya, kalau paham ini aja slide PDF kita ini insya Allah sudah banyak gambarannya, sudah banyak sekali gambarannya insya Allah. Walaupun ini belum sempurna ya, jadi belum semuanya, masih sedikit. Ini rangkumannya gitu, rangkumannya. Intinya istilahnya kita sudah paham gitu ya, istilahnya kita sudah paham. Baik, silahkan, ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada, cukup?